Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya bersama saya Dr. Cici, dan hari ini saya mau bahas sesuatu yang mungkin kita semua nggak terlalu paham. Bedanya stunting sama anak pendek. Oke, jadi mungkin teman-teman semua sudah sering ya dengar kata-kata stunting. Pak Jokowi sering bicara soal stunting. Nah, tapi nggak semua dari kita itu benar-benar paham apa sih bedanya stunting sama anak pendek. Apa anak saya yang pendek ini bisa dibilang stunting? Atau jangan-jangan orang stunting itu cuma pendek aja? Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, satu poin penting yang teman-teman wajib tahu bahwa anak stunting pasti pendek, tapi anak pendek belum tentu stunting. Untuk kita bicara tentang soal stunting, ada 4 poin yang teman-teman harus pegang. Yang pertama jelas tadi dia pendek, yang kedua dia kurus, yang ketiga lingkar kepalanya biasanya kecil sebagai tanda bahwa ada gangguan perkembangan otak, dan yang terakhir ada gangguan tumbuh kembang. Sabar, kita akan bahas satu-satu mulai dari poin yang pertama. Jadi kalau kita bicara untuk tinggi anak teman-teman, jelas untuk mengukurnya kita butuh suatu alat atau tools. Kita sudah punya alatnya namanya antropometri. Jadi ini adalah suatu bagan yang sudah didesain untuk membantu kita menentukan bahwa usia anak sekian tingginya sudah sesuai nggak, beratnya sudah sesuai nggak. Nah, untuk tabelnya teman-teman bisa punya banyak banget pilihan. Ada tabel CDC, ada tabelnya WHO, bahkan di buku KIA, buku pink yang teman-teman dapatkan ketika kita punya anak gitu ya, program punya anak dan sebagainya, itu sudah ada tabel-tabel yang menentukan bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana tingginya, beratnya harusnya seperti apa berdasarkan usianya. Itu adalah antropometri. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, ada banyak sekali tabel yang kita bisa gunakan untuk penggunaan antropometri. Ada tabelnya WHO, CDC, Indonesia punya sendiri juga. Dan yang paling mudah, teman-teman bisa ambil buku KIA. Ini saya punya versi digitalnya, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, kalau kita bicara tentang tabel WHO ini, dikasih warna ya teman-teman, warna pink untuk perempuan, nanti warna biru untuk laki-laki. Ini adalah tinggi badan dibandingkan usia. Jadi kiri ke kanan teman-teman bisa lihat usianya, atas bawahnya adalah tinggi optimalnya. Sudah dikasih warna hijau, warna merah, warna hitam yang perlu kita waspadai, terutama kalau warna hitam. Kita ambil contoh, misalnya anak kita usianya 10 bulan. Gimana kita tahu dia tingginya optimal apa enggak? Kita lihat saja di tabel sini. Oh, kurang lebih optimalnya adalah tinggi sekitar, mungkin berapa ini? 72 cm ya. 71-72 cm adalah tinggi optimal dari anak perempuan usia 10 bulan. Seandainya, anak kita usianya, tingginya cuma 70 cm. Tenang, kita bisa tarik 70 cm, berarti kita tinggal titiki di sini. Masih termasuk daerah yang optimal karena belum menyentuh garis merah atau bahkan garis hitam. Seandainya anak kita, tingginya cuma 60 cm, sudah usia 10 bulan, berarti kita masuk di poin sini, kita tinggal titiki. Berarti termasuk kategori yang sangat pendek ini karena sudah di bawah garis -3-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita ambil contoh lagi, di sini ada gambar yang untuk lingkar kepala juga, nanti saya akan kembali ke sini. Nah, yang laki-laki ya, ini yang beda, tabelnya beda. Ini kalau di sini untuk yang berat badan dibandingkan usia. Nah, kalau untuk yang berat badan, teman-teman juga sama bisa pakai tabel ini. Ambil contoh anak kita, sekarang sudah mungkin 12 bulan, atau 14 bulan ya, 1 tahun 2 bulan nih. Kita bisa cek di sini. Tingginya berapa? Beratnya berapa? Beratnya 10 kilo gitu ya. 10 kilo berarti kita masukin di sini tabel, sangat-sangat optimal beratnya anak kita untuk usia 14 bulan di sini. Nah, tapi kalau misalnya beratnya ternyata kurang 8 kilo misalnya, 8 kilo masuk di garis merah, berarti sudah kita bisa bilang anak kita kurus. Apakah sudah sangat kurus? Belum, karena belum lewat garis yang -3 atau garis hitam. Ini termasuk tanda bahwa kita harus perbaiki nutrisi anak kita gitu ya. Nggak cukup beratnya. Tapi kalau misalnya, anak saya udah 14 bulan beratnya masih 7. Nah, kalau 7 kilo teman-teman sudah lihat, dia sudah di bawah garis -3. Berarti gizinya sudah buruk. Kita ketemu pasien yang sangat pendek, ketemu setelah itu gizinya juga buruk ya, sangat kurus. Sudah kita bisa sangat-sangat curiga stunting ini. Sangat beresiko tinggi ya. Itu untuk berat badan. Nah, sekarang masuk ke lingkar kepala. Ini saya pakai contoh untuk yang perempuan ya, misalnya. Lingkar kepala anak perempuan. Sama, kita bisa lihat usia dibandingkan lingkar kepalanya juga. Sudah ada ukurannya semua teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Tadi sudah, lingkar kepala kita bisa lihat pakai ukuran sentinya. Teman-teman, ukuran senti teman-teman bisa lihat berapa sih ukuran dari ubun-ubun sampai ke kepala paling belakang yang menonjol itu.
Contoh misalnya anak kita usia 1 tahun, kita lihat lingkar kepalanya misalnya 45 cm ya, 45 cm berarti masuk di garis sini ya. Oke, 1 tahun sangat optimal gitu ya. Tapi kalau misalnya anak kita ukurannya cuma 38 cm misalnya, wah 38 cm di bawah sini nih. Sorry, di bawah sini. Ini sangat jauh, sangat kecil kepalanya dan sangat berisiko tinggi. Nah, grafik ini teman-teman bisa bikin itu setiap bulan dititiki sehingga bisa membentuk garis. Saya kasih contoh misalnya ya. Bulan pertama mungkin anak kita ada di bulan sini ya. Bulan keempat anak kita ada di bulan sini misalnya ya, ekstrim ya perbaikan kondisinya. Lalu selanjutnya bulan ke 3 tadi, bulan keempat sudah di sini, lanjut ke kita nggak kontrol misalnya bulan ke-6 naik di sini gitu ya. Bulan ke-10 di sini gitu ya. Terus 1 tahun genap di sini. Nah, dengan teman-teman membuat pola-pola seperti ini akan membuat kelihatan grafiknya seperti apa. Anak kita ini perkembangannya membaik atau memburuk juga bisa ketahuan ya. Jadi gampangnya teman-teman, tabel ini akan membantu kita untuk menentukan bahwa anak kita ini pendeknya wajar atau tidak wajar. Kapan kita bilang anak kita pendek? Biasanya kalau sudah masuk di kategori -2 ini. Dan kalau dibilang sangat pendek, itu di bawah -3. Nah, biasanya kalau sudah sampai di bawah -3 ini juga salah satu kecurigaan awal kita, anak kita mengalami stunting atau pendek yang tidak wajar tadi. Masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang berat badan. Nah, kalau pakai berat badan, kita juga bisa pakai tabel yang sama di sini. Kita bisa pakai tabel antropometri atau pakai buku KIA kita. Nah, kalau bicara soal berat badan, kita kategorikan ada tentunya normal, overweight, dan lain sebagainya. Tapi yang kita fokus di sini adalah bicara soal kurus. Anak-anak yang kita bilang kurus itu kalau beratnya masuk di tabel yang -2. Sedangkan kita bilang sangat kurus itu kalau di bawah -3. Nah, di sini juga mulai ada kecurigaan kalau kita mau bilang anak kita stunting, biasanya beratnya juga akan sangat kurus. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah lingkar kepala. Nah, kalau lingkar kepala kita bisa ukur nih. Cara mengukurnya paling mudah adalah dari ubun-ubun kepala sampai ke bagian belakang kepala yang paling menonjol. Kita bisa pakai meteran gitu ya. Meterannya jangan yang tajam atau apa, pakai yang meteran kain itu biasanya teman-teman. Kita ukur lingkar kepalanya dapat dalam ukuran sentimeter. Nanti kita masukkan ke tabel juga. Di buku KIA lagi-lagi sudah ada tabelnya, jadi teman-teman sudah sangat-sangat difasilitasi untuk mengukur. Nah, kapan kita bilang kepalanya kecil atau kita sebut microcephaly, itu ketika ukurannya di bawah -2, kelompok tabelnya. Nah, kalau kita ketemu ukuran kepala yang kecil seperti ini, kita bisa curiga juga bahwa ada gangguan pertumbuhan otak nih, sehingga mempengaruhi ukuran kepalanya. Kita bisa curiga bahwa otaknya ini kecil. Nah, kalau otak kecil, otomatis ada gangguan perkembangannya. Terakhir, poin yang keempat adalah tentang gangguan perkembangan. Di sini lagi-lagi kita masih pakai buku KIA. Yang paling mudah teman-teman, ada banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan, tapi buku KIA ini sudah sangat powerful. Di sini, teman-teman ada bagian yang namanya kartu kembang anak atau KKA, di mana di sini isinya adalah berbagai list aktivitas yang bisa dikerjakan anak untuk mengevaluasi anak ini berkembang nggak ya, otaknya berkembang nggak ya, perilakunya dan sebagainya. Kalau misalnya dari poin-poin ini kita ketemu ada yang tanda merah atau red flag, nah ini juga jadi salah satu warning ya buat kita untuk segera kita bawa ke dokter. Supaya kita tahu apakah anak kita ini memang mengalami kemunduran, mengalami resiko stunting atau tidak. Kita tinggal cocokin aja sih sesuai usianya. Usia kita berapa, usia bayi kita berapa, kita cocokkan dengan tabel-tabel atau poin-poin yang ada di sini. Satu informasi penting bahwa setiap pertumbuhan dan perkembangan anak satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Ini tidak ada masalah, makanya dikasih range waktu teman-teman. Tapi kalau sudah lewat dari range itu dan anak kita masih belum bisa melakukan yang ditulis di buku itu, maka ini yang disebut namanya red flag dan harus segera kita bawa ke dokter. Nah, kira-kira itu teman-teman informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ayo dibaca yuk buku KIA-nya. Banyak sekali informasi penting tentang pola asuh, tentang bagaimana membesarkan anak. Di situ sudah sangat banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Jangan cuma tanya ke ibu RT, tanya ke orang tua, tanya ke mbahnya,
atau orang-orang sepuh di daerah desa dan lain sebagainya. Karena belum tentu informasi yang mereka punya itu akurat dan sudah update. Ya, kita bisa pakai buku KIA, sudah banyak terbitannya. Kalau teman-teman ingin download secara digital juga teman-teman bisa klik link di deskripsi, sudah aku taruh di sana. Sebagai recap teman-teman, ada 4 poin yang bisa kita nilai sebagai poin-poin utama untuk kecurigaan kita terhadap stunting. Yang pertama adalah tingginya. Kalau misalnya anak kita masuk kategori pendek atau bahkan sangat pendek, waspadalah bahwa anak kita bisa ada risiko kena stunting. Tapi belum cukup sampai di situ, masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah gizinya bagaimana. Kalau kita setelah ukur masih termasuk kurus atau bahkan sangat kurus atau gizi buruk, nah itu sudah jelas semakin mengarah ke stunting. Kita konfirmasi dengan poin ketiga, kita lihat lingkar kepalanya. Kalau lingkar kepalanya kecil atau mikrosefali, semakin yakin ke arah stunting. Dan poin terakhir, poin keempat, yaitu adalah tentang gangguan perkembangannya. Kita bisa lihat sesuai dengan KKA atau kartu kembang anak tadi. Itu kita lihat bagaimana perilakunya, bagaimana perkembangannya, apakah ada yang red flag atau tidak. Satu saja red flag kita sudah bisa curiga anak kita mengalami gangguan perkembangan dan wajib kita bawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Oke, sekian aja videonya. Maaf kalau panjang. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Share dan subscribe ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat buat mereka. Kalau teman-teman ada ide untuk bikin video lain atau komen terkait video ini atau ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba baca dan saya akan balas satu persatu. Sekian aja videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.